Nah, terus setelah mandi Jumat itu dianjurkan untuk membaca ya Muhaimin 100 kali. Saya belum pernah ngamalkan. Terus jujur aja kalau belum pernah ngamalkan. Setelah mandi Jumat. Nah kita nggak sempat tuh. Mandi kayak tentang pakai mantan. Antusias mepet. Soalnya jadi imam. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh ya, makruh khutbah Jumat yang imam bukan yang khotib. Sebagian ulama mengatakan makruh. Nah kita kasih sepatu saja. Jadi gula mah makro nih. Apa nih? Kayak jadi gula lu imam khotib sekarang imam. Kan makruh malah disingiti wong. Serakah temen lho. Saking wong gak ngerti nih. Makro sing wong. Kemudian Ini seperti di pondok ini ya mau tak tata selanjutnya. Jadi ini khotib-khotibnya ada yang baru nanti tak kumpulin, tak training. Imam, pokoknya ketika kamu khotib, jadi khotib kamu yang jadi imam. Gak kudu saya terus. Gak aku mau terus, jadi imam tuh. Kalau kan pengen nyantai ya, nggak tugas. Nah, tugas kan pengen kan, berarti mangat kasih, iso bojo iki ya. Nang masjid, iso itikaf dapat ini bahkan. Ya. Kalau di Tarim sendiri, di sana yang tugas malah bukan bapak-bapak itu. Jadi al-khotib sendiri. Yang jadi imamnya, yang jadi khotibnya itu al-khotib. Dari kabilah al-khotib. Ayo, saya mimpin maulid tau ya, apa itu mimpin maulid tau. Di sana musim-musimnya tugasnya sendiri ditoto. Nah, yang kedua tazayyunu bi ahsani thawabi siyabi wa baydu aula wal bayadu aula fayalbasu sauba al qamisa wal imamata waridaa wa yusannu ayyubaligha al khatibu fi husnil hay'ah. Yang kedua tazayyun, berhias diri. Ya. Berhias diri dengan sebaik-baiknya pakaian. Sebaik-baiknya, paling bagus-bagusnya pakaian. Di sini walau bayat aula, tapi yang putih itu lebih utama. Putih lebih utama. Ya, sebenarnya bagus ketika ada santri semua atau orang desa semua itu pakainya putih semua. Tapi ala kulli hal kita ya harus bijaksana. Apa namanya? Kita paling menyampaikan yang sunnah. Kalau nggak sunnah ya nggak bisa putih, ya yang paling bagus. Benar-benar beda dengan sholat-sholat yang lain beda. Walau bayat Allah. Terus file baus saubal al-qamis ya, saubal al-qamis ya. Mau pakai pakaian yang gamis, kalau bisa gamis. Pakai pakaian gamis. Pakaian gamis. Tapi jangan. Saya sendiri sekarang pakai ini putih, imamah, lidah, gamis. Gamis ya, kalau ada gamis. Kalau ada punya haramen pakai haramen. Kalau punya dafai pakai dafai. Punya pakai apa? Ada? Hah? Alasil. Haramen lumayan ada setengah. Yang apa? Alasil ya? 500-an ya? Korek itu produk lokal. Ada yang ada Produk lokal ya. produk apa? Bandung. Paren. Gamis tambahin imamah. Pakai imamah. Nah, imamah itu untuk. Sunnah weh. Ya itu loh.
Ya niatnya ya, niatnya karena sunnah, bukan karena untuk gaya. Kalau gaya atau pakai pakaian biasa pun gaya, dengan gaya tetap. Waridah kita, contoh. Bedakan ya, gamis, ya, imamah, ada rida, ya kita. Terus di sini wa yusanu ayyubalighal khatib. Kalau khotib itu dianjurkan untuk banget ya, melebih-lebihkan pakai pakaian yang paling bagus di antara yang lain. Di antara jamaah dia yang paling bagus. Kalau di Yaman pakai apa namanya? Putrok ya. Jadi itu kepala juga pakai imamah. Datangnya paling terakhir. Jadi setelah azan masih lewatnya lewat depan. Jadi di sana ditatanya seperti itu. Jadi ini, nah gini, posisinya ini tempat mimbar ke atas. Di sana pintu. Di sana pintu. Ini masih. Nurutnya baik. Naik. Makanan paling apik. Nah, ketika khotib ini ya, khotib disunahkan masuk. Menurut fikih kita ya, masuk disunahkan untuk salam. Salam. Ketika masuk pintu, dia pelan. Enggak, kalau sudah khotibnya sudah datang, orang yang baca Quran, orang yang punya Qurannya langsung dikumpulin. Orang kenapa? Karena setelah azan sampai datangnya khotib itu sekitar 7 menit, 8 menit. Nah kene jadi omongan. Iya. Itu mau di Bingung di sana. Udah biarin pokoknya. Ketika setelah azan selesai udah. Setelah azan udah mereka sibuk dengan qobliyah 4 rakaat. Tempat kita qobliyahnya 2 rakaat. Banter. 4 rakaat. Disunahkannya untuk untuk memperpanjang sholatnya 4 rakaat ini. Qobliyah di sini 4 rakaat. Terus di sana terus masih bisa, mungkin orang yang membaca surat Kahfi baru dapat setengah. Apa sih ngasih? Baru dapat setengah. Setelah sholat baru bisa selesai. Baru cukup, masih cukup. Itu masih 7 menit lah. Jadi orang itu qobliyah 4 rakaat. Setelah itu masih bisa selawat ini, masih bisa baca Quran ini. Nah, nanti datang. Rodek. Kelihatan lah. Pintunya kebuka. Di situ salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya pelan di hadapan orang-orang yang di depan pintu itu. Salam. Itu dok yang dengar itu saya yang jawab. Jalan pelan, tenang orangnya. Sampai belakang depan ini pengimaman. Di sini kan ada orang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jauh di sini. Kon buaya. Naik lagi. Naik ke atas baru pakai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada yang kedua. Pokoknya tenang. Pakai bawa bawa. Jadi kamu Mbak Eka nggak usah ke rumah. Bawanya dari rumah itu Mbak Eka. Pakai properti masjid itu. Properti masjid. Suka omah kan? Nggak apa jadi tongkatnya kan. Ini ya jarang sekali nih. Ya memang dulu seperti itu ya. Cuman itu bukan dari bagian dari masjid, itu disunahkan bagi imam. Itu tongkatnya khotib itu mah. Tongkatnya dia ada. Apa dikawin dulu. Jadi khotibnya
Khotibnya ini punya sendiri di sana. Nah, ya. Bahasa Saya sebenarnya pengennya seperti itu. Saya di depan itu ada pintu. Saya ngeliat ini ada pintu. Udah gini aja, apa namanya? Kalau dipraktekin secara kita malah bagus. Jadi udah masyarakat mungkin awal-awal Jumatan pertama, kedua, ketiga masih ini mungkin. Tapi lama-lama udah biasa. Nanti suatu hari mungkin kita jelaskan bahwa sunahnya ini khotib seperti ini. Jadi disunahkan bagi khotib tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Loh, kalau kita mengatakan nggak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Lah kok iso? Nah, karena dia datang langsung naik. Dia datang langsung salam ke depan. Langsung enggak? Oh, dia dalam rumah. Iya. Ya, kan setelah adzan masih ada jeda, dia masih sholat di rumah. Oh, 7 menit dulu di rumah ya. Ya, melaku sampai langsung naik. Itu mulai cedek deh ini. Cedek masjid. Ya, ya kita kan sholat nemburi lah, ini belum lagi nyampe. yang jelas itu di tempat kita jarak antara adzan pertama sama khutbah itu terlalu dekat sekali. Cuma di apa caranya di Bilali dulu ya ma'al syural muslim wa jum'atal mu'minin akhir. Ngatek-ngatek pasti yo. Ya Allahu akbar. Wah, Oh, ngel nih. Suwen. Itu ya biar tahu ini apa namanya perbandingan ya. Ada yang seperti itu amaliyahnya. Kalau di tempat kita ya untuk Baik pinten menit di kunjungan. 10 menit. 10 menit sampai 15. Suwi nunggune. Hah? Yo di sana loh beda ya di sana. Ya semangatannya kan di sana. Ya jam 11 usahakan kok rame banget. Jam 11 iku wis padha nyekeli Quran dhewe ampun Quran. ini nek ngono iki anu lho, lebih antusias nih pada di masjid ya maksudnya. Oh meneh nek Mekah, lho Mekah Madinah. Jam berapa udah masuk bisa. Pengen sholat di depan Ka'bah ya wis kudu jam 10-an itu udah. Santai. Kalau kain ihram walaupun enggak umroh. Yang itu lugu. Ya ini orang komat orang enggak. Turun bergegas. Asal. Agak ya. Mananya? Tanaduf yang ketiga. Yang ketiga ya, asalis. Asalis tanaduf min al in aniyatin Min halkin. Min halki anatin. anatin wa tanfiitin wa natfi itin wa qasi syaribin wa takbibi dhufurin wa izalati rihin kaharihatin wa bisiwakin wa ghairi dzalik. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Mandi. Yang kedua berhias diri. Yang ketiga tanaduf. Sebenarnya kalau kita ya urutnya tanaduf dulu biasanya. Setelah tanaduf baru mandi. Di sini tanaduf. Yang ketiga tanaduf bersih diri. Dari apa? Min halqi anatin. Apa? Nyukur Kemaluan. Nyukur Kemaluan. Bulu kemaluan. Nyukur bulu kemaluan. Ya. Boleh cara-caranya bulu kempung. Ya bulu kemaluan disunahkan ya untuk mencukur bulu kemaluan ya. Halki pakai halki berarti maknanya apa? Cukup. Gundul. Jadi laki-laki sunahnya gundul. Kalau digundul ya dihabisin. Kalau perempuan sunahnya disebut. Tapi nggak ada perempuan yang mandi jembut. Oh sakit. Tapi kalau kita ngelihat sunahnya dicabut perempuan. Kenapa? Karena untuk mengurangi syahwat.
Kalau laki-laki halku, pakai kata-kata halku. Halak kan apa? Gundul. Gundul. Jadi gundul. Biar bersih, intinya kan bersih. Ini termasuk fitrah ya. Fitratul apa? Fitrahnya manusia. Terus wanati ibtin apa? Cabut. Mencabut bulu cangklaan, bulu ketiak. Dicabut. Natku kan maknanya cabut. Ya, sunahnya dicabut. Sunahnya dicabut. Al Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sunahnya dicabut, tapi aku nggak kuat, nggak cukup. Imam Syafi'i sendiri mengatakan sunahnya dicabut, tapi saya nggak kuat. Tak apa deh. Ya kan kita sendiri dicabut, ada yang mungkin kuat. Kayak Arifin kan biasa utut kan ya. Latu. Lalu mengenang kan gitu. Tapi habis dicabut emang perih kan ya. Titik. Jadi Ini. Pakai. kalau saya sendiri pakainya cukuran, bukan kumis, kecuali semua nanggung des. Sunnah ya. Wakos syaribin. Kos itu menggunting ya. Kos ya. Menggunting apa? Kumis. Kumis sunahnya ya. Sunahnya itu sampai hatta tadhab humratu syafataihi. Sampai terlihat apa? Merah-merahan bibir. Kalau bagi orang yang panjang, tapi malah kadang saya ini wale, umur itu tua, jenggot entek. Itu si area orang India itu, iya lah, tinggalnya orang India. Orang Muslim si area beda, orang Muslim jenggot bingung. Nek kumis entek nggak apa nggak masalah. Ada jenggot itu entek gitu. Ya ada ulama yang mengatakan makruh juga. Ulama bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan itu termasuk perbuatan fasik. Sopak, apa? Fusak. Dintek ke sampai bersih. Bisa. Kita laki-laki aja dintek ke. Bisa. Ben, ini bukan dilan bidadari aja. Ya kan duwe itu bidadari terus kan. Iku. Apa yang saya kuat? Guru kami ya, Syekh Saiful Mawardi. Beliau bayarnya ya, berkumis tak berjenggot bahwa kucing. Berjenggot tak berkumis bahwa kambing. Tak berjenggot tak berkumis bahwa anjing. Pilih sing di. Alhamdulillah, syaratnya kita jenggotan. Terlebih lagi di India, di orang Muslim termasuk pengikut mazhab Maliki ya, mazhab Hanafi ya, itu harus satu obroh segini. Panjangnya. Mazhab apa? Hanafi. Tapi kalau kita ya sebenarnya dirawat ya, bukan dirawat dirawat itu mana ya dirawat ya dirapihkan ya, bukan berarti terus dijaki wae sampai panjang sampai. Apakah Rasulullah ada riwayat hadis bahwa Rasulullah itu panjang sampai sini? Kan enggak, sampai panjang. Seandainya jenggotnya Rasulullah SAW itu dibiarkan tidak dicukur, ya. Seandainya mencuri itu haram ya, pasti jenggotnya Rasul panjang sekali ya. Tapi ada nggak riwayat yang mengatakan hadis bahwa jenggot Kanjeng Nabi dawa sampai sepanjang itu? Enggak. Jadi nek jenggot nggak ono kesunahan untuk cukur, nggak ada, dirawat, dijungkati. Ya. Kalau punya itu bisa ya. Jungkati ya. Soalnya nek jungkati opo ya.
Ya nggak apa-apa, misalnya ben ngerti iki. Ini sunnah ya. Ini sunnah. Dalam arti ketika kita melihat ada orang yang bisa memanjangkan jenggot ya bukan arti wah apa namanya jelek enggak. Mungkin belum tahu ya, atau mungkin karena udah dia ikut yang mendapat makruh saja. Masalah sunnah jangan sampai kita itu mengvonis orang, menghakimi orang dia ahli neraka. Mau lebih lain. Kemudian Wa taqlimul dhufrin ya. Memotong kuku. Motong kuku hari Jumat ya. Sunahnya hari Jumat ya. Kalau kita berbeda ya, menganjurkannya hari Jumat, hari Kamis, hari Senin. Selain itu ada mandorot yang diriwayatkan hadis walaupun hadisnya itu dhaif. Hari Rabu, kalau hari Rabu itu bikin baros ya. Hari Sabtu atau Minggu itu motongin kuku itu yurisul fakir ya, membuat fakir fakir. Ya, ala kulli hal cari waktu yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita mereka lebih paham. Dengan beberapa cerita-cerita yang ada, dulu ada orang yang menganggap hadisnya cuma dhaif saja. Motong itu hari Rabu ternyata setelah itu kena baros. Anggap hadisnya dhaif enggak apa-apa lah. Enggak masalah dhaif tok. Kayaknya malah kena baros. Hari Rabu dia motong. Kalau kita tidak boleh meremehkan hadis walaupun hadis itu hadis dhaif. Jangan sekali-kali meremehkan hadis walaupun itu hadisnya dhaif. Wa kullu ma ja'a bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabul ya. Di kitab Allah Hidayatul Awam. Setiap apapun yang datang daripada Rasulullah SAW yang dibawa oleh Rasulullah, haknya ya itu kita harus terima, fahaquhu taslim, kita harus taslim ya, dan qabul. Jangan menentang. Jangan nggak masuk akal, nggak masuk gitu. Sekali kali kita taslim, haknya kita taslim. Terus motongin kuku ini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Para ulama-ulama kita ya, Imam Nawawi beliau mengatakan memulai dari apa? Lalu ke kanan, ke arah kanan. Kemana ke arah kanan? Jari tengah, jari kelingking, jari manis, jari kelingking. Setelah ini jempol. Tangan kanan. Tangan kiri mulai dari jentik. Dari apa? Kelingking, manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Jempol kiri itu yang paling terakhir. Menurut Imam Ghazali beda sedikit. Sama pertamanya. Apa? Telunjuk sini sampai sini. Nanti jempol nanti. Langsung ke tangan kiri, kelingking sampai jempol yang ini terakhir. Yang besar. Terus ada sebagian ulama mengatakan Thariqahnya ada thariqah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa saja yang memotong dengan cara seperti itu maka dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah. Mana mulainya? Mulainya dari Qabdah bin Umar. Sama apa ya? Ya, sama apa? Tariqahnya loncat. Kejentik. Ya. Loncat ini. Telunjuk, manis, mana? Jempol loncat ya. Jempol. Tengah, Terus kelengkeng. Kan satu. Enggak ada. Itu apa ya? Ini jari tengah loncat ke kelingking loncat ke jempol ya.
jempol ke sini. Ini terakhir. Oh, juga terakhir. Jempol terakhir. Riwayat ya, riwayat. Ada riwayat. Nah, ada toriko ada 4. Yang paling masyhur, yang paling hadis yang paling masyhur ya, yang pertama. Jadi ini yang terakhir. Ini apa namanya? Ini yang terakhir. Kiri, jempol kiri. Itu terakhir mulai kelengkeng kiri. Kelengkeng. Kelengkeng kiri ya. Mungkin. Tanganmu kok di itu kan, Win? Lah makanya kelengkeng Beb. Kelinting Ini kelengkeng. Ya, di sini sampai sini ya. Jempol terus sini sampai sini. Ada toriko Imam Nawawi. Dan toriko Imam Nawawi dan para ulama-ulama kita masyhurnya ulama fikih di sini. Imam Ghazali beda. Nah, jadi motonya hari apa? Jumat, Kamis, Jumat, Senin. Senin, Kamis, Jumat. Selain itu kalau bisa jangan. Ada mantul. Walaupun hadisnya hadis itu. Terus kalau kaki dari kelingking kanan ke kiri jalannya sampai kelingking Kiri. kiri. Wes itu dok. Jalannya cuma satu dok. Nggak ada perbedaan lama-lama. Jadi kalau bisa apa namanya sebelum mandi dipotong itu. Kalau karena ya tempatnya penyakit ya, tempatnya setan. Tempatnya penyakit. Kuku itu tempatnya penyakit. Terus terus wa ijratu rihin karihatin ya, bisiwakin wa tadi. Disunahkan juga untuk menghilangkan bau-bau yang menyengat, yang tidak enak. Ya, tidak enak. Kalau mulut berarti dengan siwak. Ya. Oh. Wasiwakin ya. Wasiwak. Ya, berarti menghilangkan bau-bau dengan apa ya? Kalau kita pakai tawas. Mungkin pakai tawas atau pakai sabun mandi. Juga bersiwak. Terus siwakan juga disunahkan ya. Kalau kita ya pakai apa? Sikat gigi niatnya bersiwak ya. Niatnya bersiwak. Sehingga kalau kita sikat gigi niatnya bersiwak, dapat pahala siwak. Dapat pahala siwak. Walaupun derajatnya derajat yang beberapa, tapi dapat pahala siwak. Sudah ya, kayaknya. Beberapa kali mungkin saya mengingatkan cara memegangnya. Siwak ini jari kelihatan telunjuk tengah manis di atas, di bawahnya jari kelingking di bawahnya, jempol di atas. Ini cara memegangnya. Kalau mau megang sikat gigi kayak gini juga ya dapat juga Pak. Dapat pahala memegangnya, cara memegang yang sunnah. Nah, sikat gigi juga kalau pengen dapat sunahan juga ya kanan dulu baru kiri. Ada kesunahan ya, ini kesunahan yang dianjurkan siapa, yang menganjurkan siapa? Rasulullah SAW. Di sini wahuri dalika ya, kita pakai apa namanya, pakai siwak, pakai apa mungkin atau selainnya atau sikat gigi dan lain-lain. Yang keempat, At-tatayyub lirrajuli wa huwa ma khafiya launuhu wa taharat raihatuhu wa afdalu al-misku al-mahlutun bima'i al-wardi. Yang keempat kesunahan Jumat. Kesunahan Jumat. Ini sunah-sunah yang sangat dianjurkan ketika Jumatan. Memakai minyak wangi. Oke. Bagi laki-laki. Perempuan memangnya hadir ya. Perempuan ya boleh hadir dan menggugurkan Jumatnya. Perempuan. Coba lihat di Mekah Madinah. Ya nggak? Di masjid mereka ya jamaah semuanya, dan sholat Jumat pun hadir mereka. Sholat Jumat pun. Untuk laki-laki pakai minyak wangi ya.
Ya, pakai minyak wanginya yang kayak apa? Yang samar warnanya tidak terlihat, tapi baunya terlihat, nampak. Jadi cari minyak wangi yang menyengat baunya. Ya. Ya wong wedok nek nggo minyak sunahnya apa? Terlihat bekasnya, warna-warnanya terlihat, tapi tidak terlalu bau. Tapi saya ingin lanang wong wedok, lebih wangi ndi? Wong wedok. Wedok. Coba lah kita anak-anak muda atau ibu-ibu lewat, kita di belakangnya, brung. Yang peri. Hah? Yang peri. Merinding. Ya itulah keluhan kita. Apa ada gue? Padahal ancaman hadisnya ngeri. Yang paling utama misik, kalau ada misik ya. Misik. Ya, misik ada misik banyak ya. Ada misik putih, misik hitam, misik ini. Kalau misik yang hasil dari kijang itu, ozal itu ya jarang yang punya ya. Jarang. Harganya pasti sesuai. Yes. Kalau misik kita ya misik gawean-gawean ngopo kae. Racikan. Wangi lah pokoknya. Racikan Karno. Kerjentar. Oh, ada yang dijual. Oh itu sempat bisa, Pak. Semua bau. Yang paling afdal misik dicampur dengan air mawar. Kalau kita pakai air mawar kayak gini ya. Kan ada itu ya. Air mawar kan ya? Ada ya? Kosmetik. Yang Viva itu ya. Iya. Ya, itu ambil aja gini. Dimasuk kayak gini ya. Diginiin buat muka kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya wangi betul, wangi. Alhamdulillah. Apa? Laki-laki. Laki-laki lah. Dia ini apa sih? Tadi badan pakai minyak wangi. Sewangi. Ada kita sendiri sih aneh kata ya. Aneh koncone wangi malah wangi temen. Yo iki sunai ngene kok. Mau lanang iki sunai ngene kok. Ngono kan. Jawab saja seperti itu ya. Karena Indonesia sunai boleh kan pramus. Sunai molangan dia om pengus ya kan. Balik. Minta sih Mas. Ayo terus. Sering ke susu Ya. yang ada. Baik. Kemudian al-khamis at-tabkiru ilaiha wa waqtuhu min tulu'il fajri ila khurujil imami ila al-jum'ati illa al-imama fala yusannu lahu at-tabkir. Sekarang kesunahan lagi, kesunahan Jumat. Kesunahan Jumat yaitu berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi menuju Jumatan. Waktunya kapan? Mulai daripada terbitnya matahari atau terbitnya fajar sampai keluarnya imam menuju Jumatan. Jadi kesunahan tabkir, kesunahan pagi-pagi itu mulainya kapan? Mulai daripada terbitnya fajar sodik sampai kapan? Sampai imam keluar menuju Jumatan. Setelah itu makmum raih untuk pahala tabkir kabeh. Nggak dapat pahala tabkir, nggak ada pahala pagi-pagi. Sandoknya Sandok apa wis raih. Sandok komplit wis raih itu. Ya itu Pak. Kenapa? Terus ilal imam, kecuali imam, irungake makmum. Makmum dengerin ini.
Ilal imam. Kalau imam tidak disunahkan untuk tabkir, disunahkan untuk takhir. Nah, imam kegasian kenapa? Yo masa memang kita maka ketika jadi bingung kita ketika kita jadi imam ya kita itu serba bingung itu nek kita mangkat terlalu carry dadi omongan wong mandan gasi mesake jamaah gitu mangkat kira-kira malah dadi omongan wong mau angkat imam dari kali Kayak contoh malah kari-kari. makanya Jangan lupa bikin dulu. makanya Jangan lupa Ustaz. Zuhur jam 12 kurang sekian. Nanti berangkatnya malah wis masuk waktu zuhur. makanya nang kitab Marokil Ubudiyah, di kitab Marokil Ubudiyah. Di situ disunahkan bagi imam dan khotib. Ada wal khotib. Imam dan khotib. Dua-duanya sunahnya untuk carry. Okay. Disunahkan bagi imam dan khotib. Iki ilang imam iki. Nanti ilang khotib barang. Ketika beda, ini sing angel. Nah, Ketika imam dan khotib itu beda, manakah yang menutup bukunya? Iya. Antara imam dan khotib. Imamnya mangkat gasi, khotib carry. Iya. Atau khotib carry? Kasih. Nah, ketika mereka itu tekone perselisihan, ini mana yang menutup? Hah? Imam. Imam. Imam sana khotib. Ya khotib ya imam. Nang Marokil Ubudiyah, khotib dan imam. Dua-duanya. Bukan disunahkan bagi imam untuk carry tekone ini kan ilal imam. Ilal imam. Imam. Kenapa di sini cuma imam saja? Karena hampir ulama-ulama kita dari dulu ya, ketika menjadi imam itu menjadi khotib mesti. Maka para ulama-ulama kita mesti mutlak imam. Berarti kalau bicara tentang imam Otomatis khotib. otomatis pada bab selanjutnya itu. Ya ketika kita beda, ini siapa yang menutup? Menutup bukunya malaikat ini siapa? Yo, sing imam mek khotib iki lho. Usul langsung. Siapa sih jaga kunci? Hah? Siapa sih jaga kunci nih? Lah ya sapa yang kuncinya antara khotib sama imam? Berarti nek khotib teko, imam wis sekali untuk bagian. Iya, imam. Iya betul. Atau khotib teko sik apa? Imam ndak untuk pahala, bisa ketutup bukunya. Di sini makanya yang bagus memang ya itu apa khotib itu imam. Khotib itu. Jadi penentu dia langsung otomatis kunci siji. Sing menang takmiri terus. Kudune sing ngimami. Berarti apa mau ngimami? Aku malah debatnya kayak gitu. Berarti apa? Bukan mau imami, tapi ini bukunya seperti ini repot ini. Terus tutupan. Sing satu kan 6 Pak. Berarti gue kepengin jadi imam. Geser imam ya. Geser imam ya. Geser. Ketika kita itu apa namanya kadang dijadikan tokoh masyarakat, di situ kita ya ketika ada orang yang menggantikan kita alhamdulillah ojo di imami pisan ngamuk-ngamuk musuh kagem imam meneng bocah iku ora kiai ora ustaz ora kelas ustaz
Itu ambisi sebenarnya. Ambisi. Nafsu. Dia koyo-koyo pengen menguasai masjid itu milik semua. Milik semua. Kalau memang ada imamnya imam yang murotab ya, imam rotib sama imam yang memang ditugaskan oleh pemerintah setempat. Ya memang itu yang paling kuat. Ketika menjadi imam ya otomatis jadi khotib ya. Repot. Tempat kita sering menunggu secara fikih sulit sekali dipraktekkan fikih. Mulai dari datangnya khotib saja wis benten. Khotib salat qobliyah dulu kan. Karena kalau kita ngelihat fikih-fikih kita semua Syafi'iyah mengatakan tidak disarankan untuk Qobliyah. qobliyah. Karena datangnya terakhir langsung naik. Ya laku lihat apa yang terjadi sekarang ya, apa yang diamalkan sekarang ya Malah jadi catatan. tidak mempengaruhi keabsahan, tetap sah, tapi secara sunahnya mungkin tidak mengikuti sunah yang ini ada kesalahan. Ya tetap sah saja. Kadang kita yo sah, ini perkara sunah lah, sudah tidak ribut, ya kan. Nek ribut kan dosa. Butuh dosa. Kayak berselisih itu dosa. Ada lagi al-istighalu fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin fa ya'ti du'a al-khuruji ila masjid wa yazidu Allahumma ij'alni min awjahi man tawajjaha ilaika wa aqraba man taqarraba ilaika wa afdali man sa'alaka raghiba ilaika. terus disunahkan lagi ya yang ke berapa ya? Yang ke-6. Menyibukkan diri di jalan. Jadi perjalanan itu ya, ini perlu diketahui, ini bagi orang-orang yang jauh. Bagi orang-orang yang jauh dari masjid. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah dulu, Madinah ya, satu-satunya tempat yang dilakukan Jumatan. Selain itu enggak ada. Mereka datang perjalanan sampai 2 jam 3 jam. Terlebih lagi mereka jalan kaki, naik onta. Nah, makanya di jalan disunahkan untuk sibuk dengan membaca Al-Qur'an Atau zikir. Nah, di sini ketika kita ya, kalau kita fikih kita mengatakan qiraah itu pasti yang dihendaki adalah qiraatul Qur'an. Ya, qiraatul Qur'an. Atau zikir. Ya, zikir dengan segala zikir apapun. Terus fayati adua, lalu dianjurkan untuk mendatangkan doa, mengucapkan doa keluar ke masjid. Terus apa? Dan ditambahi Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjah ilaika wa aqrabiman taqarraba ilaika wa tuliman salaka wa qaba ilaika. Iki sekalian sing lakoni. Sampai saiki bukan sing lakoni. Ya. Wes aku wae kita belum ya. Kita lemah. Terus yang ke-7. Qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Nah, sekarang ada kesunahan lagi. Kesunahan yang hampir di masjid-masjid kita tinggalkan. Di rumah-rumah kita tinggalkan. Apa? Membaca surat kahfi. Ya, sunnah membaca surat kahfi. Hampir pondok pun kadang di pondok pada meninggalkan. Santri-santri yang mereka seharusnya lebih semangat ke sunah-sunahnya, ternyata banyak meninggal. Boleh wong desa dhewe mangkat kene mangkat. Balik kerja jam 11:30 langsung adus mangkat. Sempat baca surat kahfi yo. Kita seminggu ini buat kerja. Minggu cari uang, cari rezeki. Yo, hari Jumat kita luangkan untuk banyak ibadah. Seharusnya kayak ngono seharusnya. Kok kadang kita ya lalai. Kita lalai. Iya. Kita lalai. Di sini disunahkan untuk membaca pada harinya, pada malamnya. Malam Jumat kon boco, awane kon boco 2 kali.
ulama lagi mengatakan sampai 3 kali bahkan disunatkan. Nah, ada. Ada. Fikir. Qalu al-iktar minha salasa marratin. Nah, kalau bisa memperbanyak yaitu membaca surat Kahfi yaitu 3 kali. Di malam Jumat baca, pagi baca, di masjid baca 3 kali. Kita pisen wae bumbuan. Ya, Pisan setan pisan pun buat. Ora. Ora. Enggak waktu minggu lo. Padahal apa? Jaminannya apa? Jaminannya? Akan diberikan cahaya di antara 2 Jumat. Akan diberikan cahaya di antara 2 Jumat. Wa fi lailatiha yudhi'u lahu min nuri ma bainahu wa baina baitil atiq. Dan akan diberikan cahaya yang meneranginya Percaya terus. Jadi bersinar meling-meling. yo nek pengen kaya lampu disco yo Jumat iki mboco, Jumat iso mboco, Jumat itu lap-lip. Inilah. Kok bengi ya? Lari bengi. Bengi kan Jumat sih. Malam Jumat ya. Kadang-kadang Karena orang-orang mereka ya, Salafi Wahabi mereka mengkritik kita, ngapain baca maulid malah kata baca surat Kahfi malah kata baca sing disunat nang jane maca baca maulid tahlilan yasinan. Jumat. Yasinan. Kita ya benar kan, mereka kritik kita benar. Kita kadang banyak meninggalkan kesunahan-kesunahan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Surat Kahfi kita kan cara mana? Yang akui baik, kita salah ya apa? Kita salah. Dikritik sama mereka yo. Iya kita masih lemah. Jangan anti kritik ya. Kalau kita salah ya salah. Kita sering ninggalkan surat Kahfi ya. Ngomong tinggalkan kita tinggalkan. Ngerti ya. Guna. Kapan bener? Awan kerja bengi kok ada yasinan sampai bengi sampai jam 5. Yasinan tambah Al-Kahfi. Jadi hasilnya tambah Al-Kahfi itu dia. Bubar langsung ya. Sesuai. Langsung kan itu penting. Terus Kahfi ya. Yang ke-8. Yang ke-8 Al-iktsaru minas sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hari Jumat dan malam Jumat itu dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul iksar salasumi'ah marrah. Paling sedikit-sedikitnya membaca banyak sholawat itu 300 kali. Dengan bi'ayyi sirat ini, bi'ayyi siyarin dengan manapun bahasa yang mana ya, bagaimana bentuk sholawatnya ya silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa. Mau sholawat ini tambah ini bisa, silahkan. Kalau bisa 300 kali, minimal 300 kali. Kalau sampai maksimal ya maksimal tidak ada batas, silahkan. Sampai 1 malam silahkan. Jam-jam yo sangat. Ya, baik sekali apa. Nah, bahkan yang ini memperbanyak sholawat itu lebih afdol ya daripada memperbanyak surat Kahfi. Dalam arti kita harus pahami itu ojo berarti lebih happy sholawat terus kita salah ini. Kita harus memahami konteks ulama sebenarnya. Memperbanyak sholawat ya itu lebih baik daripada memperbanyak surat Kahfi. Dalam arti ketika dia memperbanyak sholawat dan surat Kahfi, aku tak baca surat Kahfi siji, tak baca surat baca sholawat, aku tak ngekeh niki lah. Jadi dia tidak meninggalkan surat Kahfi, baca mungkin 1 kali, 2 kali atau 3 kali, setelah itu memperbanyak sholawat. Bukan berarti terus membandingkan Kahfinya tinggalkan sholawat toh, bukan seperti itu. Ini wong nek salah paham memahami ibarahnya ulama iki belah ki serono.
Sholawat ki luwih utama ketimbang surat kahfi. Makanya aku sholawat terus. Orang kahfi. Joglo kowe. Itu gagal paham. Ulama, ya. Ulama apa namanya? Memberi kitab kayak ini. Ibarat seperti itu, tapi sayangnya su'ul paham. Su'ul paham. Gagal paham. Gagal paham. Orang kami Pemahamannya paling tinggi. ini orangnya kejam. Membaca ulama, membaca kitabnya ulama, tapi sayangnya apa? Dia tidak melalui guru, sehingga apa? Tersesat, salah memahami ibarat-ibarat. Makanya bahaya Allah. Bocok kitab man kana syekhuhu kutubuh fa khata'uhu aksar min sawabu. Itu kalam ya man, tanpa ada apa? Nahwu-nahwuan ya. Min sawabu kan min sawabi. Man kana syekhu kutubuh fa khata'uhu aksar min sawabu. Itu cara enggak pakai nahwu neng. Siapa saja yang gurunya itu adalah kitabnya, bacaannya, bukunya, kitabnya, gurunya ikut terus, nggak pernah dia itu ngaji dengan ulama, maka kesalahan yang dia dapat itu lebih banyak daripada kebenaran. Kenapa? Wong ini kita itu ada ulama, mereka itu memberi pemahaman supaya bisa memahami ibarat-ibarat ulama yang dengan yang benar. Yang kitab itu ya. Makanya silakan. Ilmu itu banyak nang Google yo akeh lho. Apa AI saiki meneng tambah-tambah lagi. Kowe pintar kita tanya apa, dia sudah meringkas hukumnya langsung. Cara nyetek wis langsung ringkasan menyetek. Ringkasannya. Enggak cuma satu ibarat kok enggak ini. Link gitu. Langsung depannya langsung apa? Ringkasan, hasil masalah. Coba. Saya coba pikir hasil masalahnya kayak gini. Masuk Dal. Ini AI Dal. Sesuai nggak sih dengan kitab-kitab? Tak ada. Iya, betul ya. Soalnya ini. Tapi kan apa namanya? Memahami ilmu dengan seperti itu ya. Wong desa, kata ngaji, kata langsung bocor iku terus dhewe deh. Salah. Dan kisahnya sudah banyak sekali kok. Sopo iku? Yo, tahun lalu bani. Baca kitab sendiri. Dia pakai metode sendiri, enggak melalui metode para ulama cara memahaminya. Bahaya. Ayo. Tidak ada guru nasab, tiba-tiba jadi ahli nasab. Tidak ada guru nasab, tiba-tiba jadi ahli nasab. Tidak ada nggak pernah belajar apa namanya ilmu fikih, tiba-tiba jadi fakih. Ya, para Google terus. Iya, belajar. Coba sekarang ya, ilmu kedokteran saja. Kalau kita pelajari lewat Google, kita bakal akan membunuh banyak orang. Antum lah. Coba, kita kan bisa coba pelajari terus itu praktekin iki coba operasi ngene iki penyakitnya nang kene. Oh, iso ngono bisa jal delokno. Hah? Jadi malpraktek itu. Banyak membunuh orang. Kok terlebih lagi kita memahami ilmu agama tanpa guru. Luweh-luweh ilmu kedokteran saja itu saja masih butuh praktek, butuh guru, butuh bimbingan dulu. Apa meneh ilmu agama? Kok bocor dewek. Mone tukang silat kok jadi pendai. Kapan iki? Belajarin kapan? Nah ini apa ya fitnah kita ya fitnah zaman kita. Butuhnya sanad ilmu. Kita butuh sanad. Jadi sanad ilmu itu bukan cuma sanad-sanad tok, tapi pemahaman juga dari guru-guru kita. Jadi seperti saya nggak pernah belajar kitab ini sama guru-guru kami nggak pernah baca kitab ini sampai awal sampai akhir, nggak pernah. Tapi kami dapat pemahaman dari guru kami fikih-fikihnya. Sehingga kita baca kitab di mana-mana wis enak. Oh ini sudah kita kan di sini cara memahami fikih seperti ini.
Ini sing mahal di sini. Coba nek wong arep ngaji apa, arep mbaca kitab apa kudu tau ngaji sik mbiyen. Nah, Yo, sopo? cek cukup umurnya. Cukup lah umure. Arep mondok 30 tahun, 40 tahun ini ra cukup. Di sisi ra cukup. Nah, ini gunanya kita ngaji, dapat pemahaman dari guru kita supaya ini pemahamannya pas, pemahamannya benar, sehingga kita memahami kitab benar. Walaupun kita sudah di rumah dibaca kitab sendiri, walaupun kita pikir atau dipelajari nang pondok kayak gitu, wis paham. Sopo sing tau ngaji kitab Tuhfah Sarai, sa Hasyiat, segini. Awal akhir. Kalau kita kon ngaji kabeh arek ngajar yang kita dapatkan dari guru-guru kami adalah apa? Guru-guru kita apa? Pemahaman. Untuk memahami dengan benar itu caranya seperti ini. Ini loh dikasih pemahaman ini. Oh iya. Ini penting ini bahaya soalnya kalau kita itu tanpa ada guru, tanpa ada pemahaman dari guru, kita akan tersesat mesti. Mankana syekhu kutubu mankana syekhu kutubu fa khotohu aksar min shawab. Siapa saja yang gurunya itu adalah kitabnya, tulisan siapa itu, kitab atau tulisan buku-buku, maka pemahaman yang salah itu lebih banyak daripada pemahaman yang benar. Sekisah itu apa namanya, ada dulu apa, saya baca hadis Hayatus Sauda Dawaun min Kulida. Itu sudah masuk. Ulama-ulama kita itu menceritakan ada kisah seperti itu. Boco hadis Al Hayatus Sauda. Al Hayah apa mana nih? Ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Akhirnya apa? Keracunan makan. Golek ulo ireng di pangan, dimasak, mati, Pak. Ya dilihat ternyata nang batas kitabnya, nang dapur kok ana ulo. Nang dapure kok nang kanone nang masane kok ana ulo iki mati wong mati. Ya kitabnya itu dia baca kitab sendiri ternyata Al Hayatus Sauda. Loh, titik kok loro iki. Sedangkan seharusnya titiknya satu. Al Habatus Sauda, jinten ireng. Iku obat segala penyakit. Makanya ikulah butuhe guru. Ya. Gagal. Habatus Sauda macane Hayatus Sauda dikira ular hitam. Sing kisahnya raja seperti kamu rakyatnya di sunati. Kadang-kadang itu sunat. Sing titik. kalau aku kan ini. Lali kane. Geleng. Jadi sokon ngeling. Kalian Sing ketitik siji mbak yo ngomong nunggu itu. ganti apa? Masuk lagi ya apa? Ada orang tiba-tiba bawa berangkat ke masjid membawa pisau sama sapi. Maka jamaah mau masjid nggawa pisau sama sapi. Maka mau udah kaget. Ngomongnya Idul Adha. Kok nggawa sapi nggawa pisau. Sunnah, sunnah ini, sunnah. Loh, sunnah dari mana? Apa namanya? Ida hadir as-salat ya? Ida apa? Ida dakhala ahadukum as-salat. Kurang lebih artinya kurang lebih. Ketika salah satu kalian menghendaki untuk berangkat ke masjid sholat ya, fa'alaikum bil waqri was sakinah.
hadisnya. Dia salah bocor. Bakor. Bil bakor wal Sikin. sikin. Salah tulis kira-kira nih. Bahasanya. Sunnah. Dikit Allah itu. Oh, hadisnya ketika kalian tidak mendaki ke masjid bawa Bakor wasikin. bakar wasikin sapi dan pisau sunnah gitu ya. Begitulah apa pentingnya guru di sini. Pentingnya guru. Ini wakor nanti sakit. Iya. Besok bakor. Sikin. Wasikin. Penting ngaji nahu juga ya Bu. Iya. Ngaji ya. Kemis kanjele ngaji nahu berarti. Kemis gandeng. Iya. Iya Beb. Tambah jam kan ya. Waktu nih. Menera kangen berat lho Beb. Aja ulang nanti 2 minggu aja. Kalau minggu aja. Nang ngilingi ngundur mau udan kan tapi waduh kangenku iku ngilang ke undur iki. Kalau ingat 3 minggu ya, karena Karena Kamisnya itu kadang Kamisnya tiga kali, 5 kali. Sebetulnya 3 minggu. Terus yang ke-9 ada kesunahan lagi ya, al insot. Insot wal istima'. Insot itu ninglingki. Mendengarkan. Jadi mendengarkan dengan seksama ya. Sunnah itu ya. Insot diam ya, diam lalu mendengarkan. Orang menang tunggu. Dengarkan untuk insot ya, insot wal istima'. Neng kelingan itu benar-benar meresapi nih coba bahasa kita. Ketika apa namanya? Ketika kita dengar khutbah mendengarkan wal ilal khotib ya. Insot wal istima' ilal khotib. Insot asukut dia. Istima' syughulul sabi bisama. Menyibukkan pendengaran untuk mendengarkan. Jadi yang khotib itu rasa ngobrol. Rasa menyibukkan diri dengan tasbih. Ini yang wong keneng Nek khotbah Zikir dhewe. musuh. Karena jangan denger ini. Likuli syai'in mahal ya. Ada setiap tempat, setiap sesuatu ada tempatnya. Ini sunahnya waktu ngaji kayak gini. Waktu ngaji rumah, ya. Waktu ngaji rumah. Orang sibuk pikiran dewa. sekalian ngarep-arep gawe sekali dayo. Yo, Pulau terlampau. al masyhur la yusul. Ayo, kaidahnya ada al masyhur la yusul. Sedang disibukkan jangan menyibukkan diri. Seseorang ketika jadi kita jadi muta'alim, jadi santri ya, menyibukkan jangan ketika dia itu ngaji ojo menyibukkan diri dengan yang dulu ada seorang ulama Sayyid Ahmad Zainal atau Habib Ahmad bin Hasan Al-Hafiz mengajar sedang mengajar, tiba-tiba melihat ada seorang santri sibuk tasbihan. Beliau menghentikan pengajian. Ya fulan. Nahnu fi khairin amla. Kami dalam kebaikan waktu. Guys. Kenapa kamu menyibukkan dengan yang lain? Nek kita elek lah. Kita segi ngobrol lagi juga guyon, mungkin kamu tasbih pas. Dan kita masih dalam kebaikan. Ngaji, ngapain menyibukkan dengan yang lain? Nah, kan? Ya, fokus. Jadi ada tempatnya masuk. Waktu nih dia tempatnya dia ono. Waktu nih rumah ke khotib ya rumah. Waktu nih kamu hadir jadi jamaah Jumat, berarti kamu kesunahannya apa loh? Menang lalu dengarkan. Insot wal istima'. Kangennya sambil menyelam. Susu. Ya, kan sesuai kemampuan lah. Ulama ini sih mau kok enggak. Sesuai. Ya dhewe yo tak bisa satu aja lah. Di Quran bahwa macam bin kolpain. Tidak, Allah Ta'ala tidak menjadikan
pada seseorang 2 hari. Baik, sama. Mau dikira sampai Dua istri ya boleh. iya itu. Masuk. Ya. Min kolben, ya, min kolben, ben, kan? Aneh. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbain fi jawfi. Ya. Allah Ta'ala tidak menjadikan ya, kepada laki-laki dari 2 hati di dalam perut dalam badan. Jadi itu. Simpulkan sih. Al-masyhur la yusraf. Al-masyhur la yusraf. Jadi sebutkan. Ada. Ya. Nah gini yang terakhir malah. Fayatruku asami adzikra. Tinggalkan zikir. Pendengar khotib itu tinggalkan zikirnya. Wal kalam, berbicara, ngobrol, tinggalkan semuanya. Wahairus sami takul kalam fakot. Kalau nggak dengar khotib, khotib bahopo kayak disunahkan untuk diam saja. Jadi kalau dengar khutbah dia sunahnya 2, diam dan dengar. Kalau dia nggak dengar khutbah sunahnya diam. Diam. Dikir. Nggak sih. Watakul kalam fakot ya. Dikir mungkin dikir. Fajibu raddu salam asna al khutbah. Wajib ya menjawab salam ketika tengah-tengah. Terus yang ke-10 tahiyatul masjid. Sunahnya tahiyatul masjid disunahkan untuk sholat 4 rakaat bitasyahudin wahidin. Hah? Disunahkan. Yaqra'u fihinna suratul ikhlas 50 maratan fi kulli rak'atin ba'dal fatihati. Apa ini ada ini hadisnya. Sama fi Ihya Ulumuddin. Ya. Iya. Nah, disunahkan untuk sholat 4 rakaat. Tahiyatul masjidnya 4 rakaat di sini ya. Yusanu ayyusoliyahat, sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Jadi 200 kali. Rampung. Maka jam 8. Wa idza dakhala al-imam yakhtub yaktubu fa yusolli ta'atin faqat. Fayajibu atas. Nah, sekarang ada masalah ya. Ada masalah ketika ketika makmum masuk ke masjid dan imam sedang khutbah, apa yang dilakukan? salat 2 rakaat. Disuruh sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Terus apa? Wajibu takhfifuha. Dan wajib untuk takfif. Takfif itu apa? Meringankan, mempercepatkan. Di sini takfif di sini makna takfif ai yaktasir alal wajibat. Wajib baginya untuk meringkas yang wajib saja. Walau dolin amin Allahu akbar langsung rukuk. Enggak boleh baca surat. Enggak boleh. Itu ketika khotib besok. Ada dong, ini wong telat. Ini wong telat biasa, ini wong telat banget. Mesin kadang Telat banget gue khotib wis enggak bisa. Ya, khotib wis enggak. Allahu akbar. Tetap disunatkan sholat tahiyatul masjid enggak sih? Nah, tetap disunatkan. Iki tahiyat apa qobliyah? Iya. Ya tahiyat kabung apa qobliyah kok. Niate jebel. Coba. Kalau kita ini bahasnya tahiyat sih. Tahiyatul masjid wal Qobliyah. Enggak usah suratan. Walau dolin amin Allahu akbar. Terus apa? Subhana rabbil azim Allahu akbar. Sami Allah rabbana alhamdulillah akbar. Sujud. Ya sholatnya cepat banget ya, semenit paling kamu. Kamu tadi ngomong kamu ini. Ya,
kalau kita ngurusi tonggone bacot terus, gitu lah. Ya nggak? Uang ini Banter tuh. itu fokus dengan orang lain itu nyacat kita terus. Wes, melo iki wae sebenarnya. Nek dadi pengaruh dicontoh. Nah. Kayak ora telat, berarti cepet engko. Tapi kancane wis paham wis ngaji. Oh, gandane. Antar-antar. Salah takbir ya, wakilam bayi ya tukar juga ya. tatbilah. Tapi ada ulama yang mengatakan yang penting ojo suwi-suwi. Ada yang ulama mengatakan yang penting ojo suwi-suwi. Takut takwil, meninggalkan takwil. Terus kesunahan lagi. Ada mana tiba di an-naum itu an-naum. Nah, tidak ittiba disunahkan bagi apa? Bagi makmum untuk tidak ittiba. Ben contoh gimana? Duduk. Yo kuwi rombongan asal-asal. Tiba tiba enggak Oh, kita sendiri. Udah azan. Ini namanya ittiba. Ittiba ini yo anu ne mengarap-arap. Aduh, orang bawa anu ya, Jumatan kan dua sorban. Nah, Coba melu. ini takut ittiba disunahkan bagi makmum untuk meninggalkan ittiba. Ittiba seperti ini. Coba tunggu leleangan. Nih. Rasulullah pernah kayak gini, ya. Jadi Rasulullah kadang wong Arab itu pengen sendean tapi kan sendean. Ya. Nah, jagoin nang tengah, lah pengen sendean deh. Nah, ini. Kenapa? Alasannya di sini disunahkan untuk meninggalkan karena yurisun naum, membuat cepat turu, ngantuk. Enak banget ini. Kenapa? Ini nggak tiba-tiba. kelas pencari tiang. Enggak bawa sorban nyari tiang. Nah, ini kalau bagi dirinya, kalau dia ittiba membuat cepat turun. Tapi kalau memang ittiba malah jadi melek, semangat, malah itu sunat. Tapi jarang. Bedanya ittiba sama yang Tambah ngantuk. Kalau ya ada ittiba, ya ada ini lungguh leleangan, ya ittiba yang Jawa ini lungguh leleangan. Ada ika itu lungguh ason-ason, itu asu, ya. Ason-ason bukan lungguh persis asu, itu persis anjing bukan. Ason-ason ini nyantai, lungguhnya kayak gini. Ason-ason yang makruh seperti itu. Di sholat, dalam sholat ya, ya dalam sholat. Itu makruh kayak gini. Jadi lungguh ya, sujud setelah sujud Allahu Akbar. Tapi kayaknya jarang itu, enggak ada. Ini makruh. Ini ikna yang makruh. Oleh orang Jawa berarti ngerti kabeh makro lain yang ngomong. At-tahiyatul mulk. Ada lungguh ikna yang sunnah. Ikna yang sunnah kayak gini. Belakang. Dengkulnya tadi tumitnya. Oh iya, tumit ya. Tungkai dari seme. Ini biasanya duduk at-tahiyat atau duduk di antara dua sujud. Kan cepet. Main cepat biasanya. Kan soalnya wis mancal gitu. Dorong di awal. Ikna yang sunnah kayak gitu. Tapi ada sunnah, ada afdol. Tapi lebih afdolnya kayak gini. Itu ya sunah ya Abdul. Ya, lebih kuat ke sini. Tapi kalau ikna kayak gini. Ya pas lah orang Jawa sholat tes. Saya sering kalau ikna kayak gini biasanya sholat cepat gitu. Oh, at-tahiyatul bisa. Lama sholat sunah kalau lungguh. Nah, kalau sekarang kan ada yang nyambung kan.
Biasanya ada lambang kompaknya. Gitu. Coba apa namanya? Apa nih coba ini habuah. Coba di Shopee ada habuah. Ya cuma Siapa Jumatan? Neraturu deh. Yang penting nasya. Tambah nyenyak. Ini dikatakan apa tadi? Tarku ya, meninggalkan. Adamul. Kenapa hukumnya makruh? Ittiba ini makruh. Bagi orang yang buat mudah tidur. Kalau ittiba ini cepat banget ngantuk ya. Bahaya. Nah, ya. Muncul anu Kita nyari kopi deh. Dan kayak gini kalau saya tidur ya nggak batal ini. Lalu koyo-koyo keangkat kan pokoknya tetap Nempel. nempel. Enak banget ini. Keturunan. Oh, tak enak. Turu ya banyak glosor. Iki nek sik lungguh. Apa? Wong kadang kan rame. Ya. Ini posisi itu. Bener kok. Kenapa? Ini ihtiba ini ya. Ihtiba ini. Wong biyen nang masjid ki suwi deh. Iya, jauh banget. Mereka jauh dan mangkatnya gasik jam 09.00 jam 10 wis mangkat bisa. Wis nang masjid bisa. Nah, sedangkan duduk lama dia. Nah, golek sendian kadang sendiannya wis dienggo wong tua-tua. Enggak kebagian. Ya wis dia kayak gitu. Oh iya. Habuah kan? Habuah cari Biasa sulit. bagus 50.000 yang murah. Ya ada yang murah. Saya tahu yang murah. Kalau ada duit. Dewe yang mangkatnya jam setengah rolas. Setengah rolas gaji Masih kosong ini sudah. Masih kosong. Ngomong ini kok sempat turu. Orang ngantuk-ngantuk. Oh iya. Ingkang, Bang. Aku cok wis komat kae lho. Komat soalnya. Sering-sering Qala Ibnu Zayyan illa liman yaziduhu nasyatan fala ba's. Nah, ini. Ibnu Ziyad mengatakan kalau memang buat dia itu semangat malah nggak apa-apa. Pakai. Itu tadi itu ya. Ihtiba tadi ya. Wala bas. Enak apa kalau di masjid kita sambil itikaf. Ya. Tapi memang wajar karena dari berangkat jam 9 jam 10 kita ini jam 11 sudah keawanan dah. Udah apa? Terlalu gasik dah. Masih kosong. Kalau Karena ngantuk. nah kayak ini kan kayak gini kan enak. Baca kitab. Iya sudah. Biar nyaman saya ngeliat ya. Sekuli Syekh Mahal. Sampai baca Quran kayak gitu deh. Enak. Jadi betah lama kayak gitu. Jokowi kan kesel nih. Nenek dia. Dan ini kalau di luar Jumatan, di luar apa Jumatan juga kok buat ngajar, buat nyantai di luar. Buat ngaji nggak apa-apa. Jangan apa. Niat turun. Baca suwi apa? Taswi. Emang berarti kau baca suwi gitu. Kan orang suwi biasa sama aku yang suwi setengah hari deh. Kalau kan. Tapi kan gue kalau nyetek akan lebih. Woi, itu nyetek aja barang. Biasa karo foto yo yo, misalnya yo. Enggak mesti pakai kayak gini ya. Pakai tambang pun ya iso. Sakit tuh. Saya melintir nek rapi ae ngono. Semakin ombak semakin enak. Enak. Getepok kan. Dari karo mau ngerti. Alexa Al-iktharu minad du'ai wa taharri sa'atin al-ijabah. Wa hiya min julusil imami lil khutbati ila salami min as-salati ala al-asah al-aqwal. Nah, sekarang kesunahan lain Jumatan nih, memperbanyak doa. Dan meniti-niti ya, niti tahari niti-niti apa? Bersungguh-sungguh mencari kebaikan. Saat apa namanya? Saat waktu ijabah. Kapan waktu ijabah? Nah, gitu. Kapan sih waktu ijabah? Sholawat Rasulullah
ngamuk. Dulu teman apa jagongi imame. Kapan sah ijabah? Min julusil imam lil khutbah. Dari mulai duduknya imam untuk mau khutbah, berarti apa? Ketika azan yang kedua, mulai itu sampai kapan? Ila salam, sampai salam. Doa banget salatul ijabah ini. Salam. Ila salam. Ya salam sholat. Salam sholat. Doa jadi rasa apa? Salam sholat. Sholat Jumat. Doa. Salam men sholatil ala asoil akwal. Atas paling soheh-sohehnya pengendikan ulama. Ini yang paling soheh ini waktu ini ijabah. Ya walaupun ada pendapat-pendapat lain, ada yang mengatakan di antara dua khutbah iki, ya kan Jalabi itu hanya mengatakan waktu ini hanya sebentar sekali. Sebentar. Nih dulu di protes jamaah, dulu banget, dungane wong ngampung, son. Dungane wis dodo. Wis ora banget langsung dengan sana wae, malah. Perlu diketahui ketika duduk di antara duduk di antara dua khutbah itu, imam disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Makmum dianjurkan, ini bukan sunnah, tapi anjuran. Ada ulama mengatakan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati 'alayya wa abu bi dhanbi wa firli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa itu anjuran ulama. Baca itu selesai itu. Kalau imam ya baca surat Al-Ikhlas. Kalau mau tambah ya tambah itulah. Benar waktu dungo itu protes makmum. Cepat. Iya. Duduk banget. Duduk banget. Sama kalau saya belum. Oke, di sini ada Min khamsina qawlan. Nah, jadi sa'atul ijabah ini ya, sa'atul ijabah itu ada sampai 50 pendapat ulama. Waktu ijabah yang tepat masih ada 50 pendapat ulama. Itu maksudnya pas hari Jumat atau apa? Yang cuma ada yang mengatakan sepertiga malam Jumat, ada yang mengatakan setelah subuh, ada yang mengatakan setelah asar, ada yang mengatakan kubailul maghrib, sebelum maghrib, ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ketika imam naik ke mimbar, ya. Ada yang mengatakan lagi sampai 50 pendapat. Nah, terus malah sendiri nek pengen into Kabeh. nek pengen into pilih kabeh dari mulai maghrib sampai sebelum maghrib lagi sampai maghrib meneng gunakan buat dungo kabeh Allahumma terus mesti ketemu itu nggak bakal terlewati. Yang penting mulai aja sampai keturun 24 jam itu. Ya main bojo loro ya. Bojo loro. Apa? Maghrib. Inna akhiru sa'atin min yaumil jum'ah. Nah, qala aktsarul ulama. Nih. Coba kita dengarkan lagi. Lakin sholat, tetapi ulama, tetapi aksar ulama, kebanyakan ulama mengatakan kapan? Akhir waktu dari hari Jumat. Berarti Ba'da asar waktu itu. Ya aksar ulama. Kebanyakan ulama. Untuk apa? Untuk malah aksar ulama bukan di antara dua khutbah. Asar itulah malah yang kita jadikan apa? Waktu yang leang-leangan buat nyantai-nyantai banget malah. Malah di situ para ulama paling banyak mengatakan apa? Waktu ijabah di situ. Jumat akhir waktu akhir itu yang paling digunakan.
Oh, pengen rezeki lancar, pengen duwe iki, pengen iki. Wah, itu akhir Jumat. Di Jumat akhirnya maghrib. Akhir saat berarti akhir maghrib, berarti jam 5-an sampai jam 6 gunakan terus buat ini. Ya Latif. Nah, di pondok kami baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Istighfar, tobat. Wakil julusil khatib ma baina khutbatain. Nah, ada yang mengatakan pendapat yang kedua, duduknya khatib di antara dua khutbah. Nah, Walaysa min syarti du'ai kuna talafut bihi bal ihdaruhu fi qalbihi kafin kama fil busyra karim. Masya Allah ya. Tidak mesti dilafatkan. Ya, jadi gini, bukan syaratnya doa kudu melafalkan enggak. Yang penting menghadirkan di hati aku pengen ini itu cukup bisa. Masya Oh, Allah. enak ini. Ya Allah. Nah, busuk kali nih Kota di kitab ini. Enggak kudu melafalkan. Allahumma Allahumma. Enggak usah. Ya Allah. Ya berarti penai, ya Allah, jenengan luwih ngertos. Kau tahu yang kau mau. Jenengan luwih ngertos sing kula karepkan. Sing kula butuhkan. pengen Ya, yang penting menghadirkan, ya Allah. Jenengan luwih ngertos. Pegawai santri ngaji. Amin. Apa lagi? Sahibul Zubat. Nama kalau saya belum coba ya. Sunnah khususatan di berjasa di lain. Yang 13. Ityanu bil musab. Nah, sekarang ada kesunahan, ada yang dianjurkan lagi. Apa itu? Mendatangkan apa? Musabahan. Membaca ayat apa? Membaca surat-surat 7 kali setelah salam ya. Di sini apa? Iya. Waqobla ayyuharika rijlaihi wa yatakalam, sebelum dia menggerakkan kakinya, kedua kakinya dan belum bicara juga. Ojo ngomong apa langsung Fatihah, langsung baca Fatihah. Jangan gerakkan kakinya dulu. Kayak gini. Posisi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini dulu. Ojo diganti. Wong ngejek salam ngarep mungkin ngejek salam. Salaman. Engko wae salam ana waktune dhewe. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis langsung Fatihah. Sebelum berbicara yang lain dan sebelum menggerakkan kaki. Posisi tahiyat terakhir. Assalamualaikum. Wahya Al-Fatihah, Qul Huwallahu Muawwidataini sab'an. Sunnah panjuran. Hah? Sunnah panjuran. Ini sunnah. Karena ada riwayat tapi walaupun hadisnya tuh mungkin. Hadisnya ini dalam kitab ini apa? Sekarang nama Malik. Hadisnya sahih. Saya? Iya, saya ada dalam kitab Muwatta. Kita mau ada Kitab Muwatta. Hadis Masa tidak ya sahabat tuh. Kanjeng Nabi. Hadisnya dalam kitab Muwatta. Sahih. Hadis Sisi mobil. Iya, kitab Muwatta. kitab Muwatta. Imam Malik. Wa yaqulu ba'da. Nah, setelah itu ucapan Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Muhim ya Wadud. Aghnini bi halalika an habamika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika aman siwa. wa bi fadlika aman siwa. Arba'an 4 kali. Jadi imamnya yang donga itu wae. Kalau kita melihat faedahnya banyak sekali ya. Mungkin nanti tak fotokan. Insya Allah masih ada di foto kami. Faedah-faedahnya. Pernah di bagian Bu. Mana ya? Pernah di bagian. Terus 14 ayazida ba'dal huruji minal masjid Allahumma ini ajab tu da'wataka. Terus wa hadul jum'ataka wa sholaitu faridhataka wa amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur Iku saiki jangan saya pun enggak. Artinya kalau bisa kita catat ya, kita catat terus ya. Dikumpulkan terus kita pulang ya, baca. Kalau ingin amalkan ya gitu. Ini sing genah-genah sunah ya. Sing genah-genah sunah. Apa sing boleh sing yo. Terus ziaratul kubur. Ini sunah hari Jumat ini ya. Tahari Ya. Tahari Jumat Fajr Jumat.
tahari jamaati fajr karena berusaha untuk sholat jamaah subuh Jumat. Kenapa? Jamaah subuh Jumat itu paling utama tuane jamaah. Utama tuane jamaah itu dina Jumat, subuh dina Jumat, jamaah. Jadi utama-utamanya sholat dan utama-utamanya jamaah. Ya, lagi. Ya, jamaah. Ya. Yang penting apa sih? Yang penting aja sholat dhewe ya. Ya, dapat kalau kita mungkin kaki kita masih sulit untuk ke masjid, yo di rumah tapi sholat jamaah. Nah, hari jamaah. Yang ke-16 ziaratul kubur. Wah, khususan al-walidain ya. Ziarah orang tua ya. Ada hadisnya ya, ada hadis. Terlebih lagi orang tua. Ziaratul kubur, kan yang meninggal ya. Terus yang ke-17 sholatul tasbih. 5 jam dan aja ya, sholat tasbih. 19 tafatul riqab. Nah, ada kesunahan Jumatan ya. Ketika menghadiri Jumatan, kita disunahkan untuk tidak mengangkat kaki kita di atas pundak orang lain. Jadi, oke, eneng wong lungguh ki bareng. Ada kayak gini. Jangan sekali-kali orang itu mengangkat kakinya sampai pundak. Bingung, saya boleh. Aku ya. Bahkan Rasulullah pernah sampai menghentikan khutbahnya untuk memarahi orang yang mengangkat kakinya sampai di pundak banget. Benar ya? Hadisnya ada ya. Terakhir al-masyuq ilaiha as-sakinah wal waqar. Berjalan terakhir ya. Sunah-sunahnya Jumatan. Berangkat ke masjid, berjalan ke masjid, sakinah tenang. Wal waqar jatmiko ya tenang. Masikin wal bakor. Apa? Bukan sholat mungkin, bukan sholat biasa mungkin. Hadisnya sebenarnya di sini ada hadisnya. Ada. Coba. Baik kalau nggak ada hadisnya. Sebenarnya ada ini insyaallah ada. Itu hadratumul Jum'ah kalau Assalamualaikum bisakinah wal bakor. Tapi ada baca apa? Bisikin wal bakor. Berarti wong wakai ini. Sikit loh. Sakinah wal Ya tenang, wal waqar. bakor jatuh lagi ya. Apa namanya tenang ya. Tenang, tidak toleh-toleh, tidak mikir. Jangan ngobrol. Jangan noleh ke sana, noleh ke sini. Itu sunah. Jadi maka Jumatan ini apa? Sing lurus. Ora usah. Enggak le. Bu, monggo. Sing bukan apa? Sakinah wal waqar. Sakinah wal waqar. Bukan tolah-tol. Biar wong ana wong sombong temen wong mah negur 12 ya, enggak paham bae. Ora usah mikir wong arek nglakoni sunah, mikir wong ngene iki ndak ngene iki. Dianggap ngene alah angel. Terlalu. Itu khusus sunah-sunah Jumat dan sunah-sunah hari Jumat dan sunah-sunah hadir Jumat ya. Ada yang mau tanya? Kalau imamah yang sekarang itu kan ada imamah permanen tuh. Itu Instan. termasuk dapat kesunahan imamahnya enggak? Ya, Masih dapat enggak? kan sunahnya ya dapat kesunahan imamah tapi yang sempurna ya Pak. Sunahnya imamah itu berdiri, bukan sambil duduk. Makainya ketika pakai imamah itu ya pakai imamah. Ini gede banget ini.
Tapi ketika mengimamai orang juga berdiri. Habib Umar pasti kalau mengimamai talabahnya, santrinya sambil berdiri. Sunahnya tuh. Kawan-kawan gitu. Takut nih. Imam membaca Fatihah setelah habis sholat Jumat. Makmum sholat ganti rakaat itu apa? Jadi di hadis Sahih Muslim ya, di hadis Sahih Muslim ada hadis di situ anjuran bagi makmum ya, sebenarnya jangan berdiri dulu, jangan beranjak daripada tempat sholatnya kecuali imam wis ikuti kegiatan apa itu. Mungkin kalau memang tergesa-gesa, mungkin opini ada udanan kah atau gede udanan, nah itu mungkin suan gitu kan. Tapi kalau lapang ya, lebih baik mengamalkan sunah-sunah yang ada. Jadi nek semua waktunya longgar, kandani ngambil imam rampung kan. Sunah. Dan orang yang menunggu imam sampai berdiri, beranjak daripada tempat sholatnya itu dihitung sholat terus. Dihitung. Bahkan nggak cuma itu kan. Mulai berangkat, ada seorang berangkat man asana wudu'a. Semua apa namanya? Hadis panjang. Ya babi baitihi. Ya, man asana wudu'a. Ya. Bagus wudunya, terus tidaklah mau berangkat ke masjid kecuali mau sholat. Ya. Sampai sana dia nunggu imam, duduk di situ tidaklah duduk kecuali karena untuk menunggu waktu sholat. Selagi duduknya itu karena fisolah, orang tersebut bakal dihitung masih di dalam sholat. Nunggu imam itu fadilah di nunggu imam. Dikira nunggu imam namanya sia-sia, enggak, itu ditulis paham. Ditulis paham. Nunggu imam itu ditulis pahala sholat, orang nggak tersia-sia. Jadi waktu menunggunya itu tidak sia-sia. Dihitung sholat, nunggu sholat, ikut dihitung sholat. Hadis sahih. Ada tamu. Kan Nabi yang ngerti, orang percaya wes. Masalah imamah lagi, Bu. Masalah imamah lagi. Itu sunahnya warna-warna tertentu atau semua? Kalau kita lihat ya, ada Rasulullah diriwayatkan ada beberapa kali memakai imamah beda-beda. Alhamdulillah kita kalau ngelihat kembali ke sunah-sunahnya kembali tadi ya, susah untuk memakai tasayun ya, pakai pakaian yang putih. Imamahnya putih, sarungnya putih, gamisnya putih, imamahnya putih, ridanya juga putih. Yang paling langsung. Kalau bentuk imamahnya itu, Bu? Kalau bentuk itu macam-macam. Berarti dapat kesunahan semua lah, Bu. Cuma ada yang persis, yang imamah yang itu yang dibawa yang di museum ya. Imamah Rasulullah ada persis seperti itu. Ada beberapa gaya pakai imamah ya. Yaitu adat saja. Jadi ada pakai imamah yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang langsung pakai kayak ini, ada yang panjang kayak ini, ada yang kayak kafiyah, macam-macam. Ada ini kitabnya, ada Sobul Ghamam, kitab ini yang tentang masalah imam ada. Ada sendiri tuh. Iya, ada sendiri. Belum saya baca lengkap soalnya, masih kisi-kisi itu. Cara pakai imamah. Ada warna-warna. Ada yang sunahnya ada yang mengatakan sunahnya ada buntutnya, ada matangnya. Ada yang ada? Udah cukup ya. Udah malam kegiatan.